Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Selviano Febriana dari kelas O Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas video pembelajaran dasar manajemen. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Siti Aziza selaku pengampu dasar manajemen. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu mengenai manajemen dan manajer. Yang pertama, pengertian dari manajer. Secara etimologi berasal dari kata manajer yang berarti mengelola. Merupakan orang yang bertanggung jawab atas bagian dari perusahaan, yaitu mengelola suatu perusahaan. Kemudian ada perubahan peran manajemen dan manajer. Yang pertama, secara tradisional, manajemen sebagai pusat kendali elemen di bawahnya, dan kemudian secara kontemporer, manajer hanya sebagai pengontrol elemen di bawahnya yang telah diberdayakan. Level dari manajemen, yang pertama, ada manajemen atas. Tujuannya sebagai jangka panjang, produk, pasar, dan organisasi bisnis seperti CEO. Kemudian ada manajemen tingkat tengah, menafsirkan rencana dan mengatur tindakan seperti regional manager. Kemudian yang terakhir terdapat manajemen bawah, mengimplementasikan rencana pekerjaan seperti pemimpin tim, asisten manajer, dan mandor. Kemudian ada manajer dan manajemen. Manajer bertanggung jawab atas proses penyelesaian aktivitas secara efisien dengan dan melalui orang lain, serta menetapkan dan mencapai tujuan perusahaan melalui pelaksanaan 4 fungsi. 4 poin tersebut, yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga kepemimpinan, dan yang keempat pengendalian. Dari manajer dan manajemen tersebut, rangkaian proses tersebut pemanfaatannya menggunakan sumber daya manusia, keuangan, dan material. Kemudian ada skill-skill manajemen. Yang pertama, manajer itu harus manajemen waktu. Kemudian kepemimpinannya. Kemudian yang ketiga ada membangun tim. Yang keempat perencanaan. Dan yang terakhir ada delegasi. Aturan manajerial. Yang pertama, interpersonal. Dari poin interpersonal di sini terdapat yang pertama, figurehead sebagai orang yang dapat menjadi contoh. Yang kedua ada leader sebagai seorang yang mampu memimpin. Ada liaison harus bisa menjadi sosok yang gemar membantu. Yang kedua ada feedback. Yang pertama monitor, mencari informasi internasional dan eksternal. Kemudian ada disseminator, menyebarluaskan, mengomunikasikan informasi. Kemudian ada spokesperson, juru bicara atau berbicara atas nama organisasi. Yang ketiga ada discretional handle. Yang pertama, entrepreneur harus bisa jadi wirausahaan, mampu memecahkan masalah dan mengalokasikan sumber daya, kemudian mampu bernegosiasi. Kemudian terdapat kualitas-kualitas manajer yang baik,
Yang pertama, akuntabilitas, yang kedua berkarakter, yang ketiga kedekatannya kepada budaya, yang keempat berprioritas, yang kelima kehangatannya kepada tim, yang keenam kesatuan organisasi, yang ketujuh kejujuran, yang kedelapan ketegasan, empati, dan yang terakhir fleksibilitas. Dari permasalahan manajer. Manajer adalah pelaku dari permasalahan tersebut. Tak memandang senior ataupun junior dalam permasalahan manajer saat ini, manajer memegang tombak dalam berjalannya proses ketersenggaraan perusahaan. Namun permasalahan yang begitu besar yang menjadi poin pentingnya adalah manajer. Lalu bagaimana dengan manajer? Di mana peran manajer saat ini? Di sini yang perlu ditekankan adalah bagaimana manajer harus mengayomi terhadap perusahaannya. Terdapat poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam lingkungan eksternal manajer, yaitu sebagai berikut. Lingkungan eksternal terdiri atas faktor-faktor di luar organisasi tapi mempengaruhi perubahan besar internal dan keselenggaraannya dalam proses perusahaan. Pelanggan, persaingan, ekonomi, teknologi, pasos, dan sumber daya merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan dalam lingkungan eksternal. Dapat berdampak signifikan mempengaruhi operasi, pertumbuhan, dan keberlanjutan dari perusahaan tersebut. Wahai manajer, domain lingkungan eksternal terdiri dari semua entitas lingkungan yang berinteraksi dengan organisasi. Meskipun dengan besarnya domain, pentingnya untuk fokus pada domain yang punya signifikan terlalu tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal seorang manajer adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ekonomi. Dalam ekonomi yang buruk, bahkan organisasi yang dikelola dengan sebaik mungkin tidak akan pernah bertahan dengan baik. Karena di sini ekonomi memegang tombak pertama dalam sebuah. Yang kedua yaitu kompetisi. Ketika membuka perusahaan, biasanya berhadapan langsung dengan organisasi yang sudah ada atau yang lebih berpengalaman yang terlebih dahulu. Di sini, manajer berperan penting dalam lingkungan eksternalnya. Yang keempat yaitu segmen pasar. Di sini terdapat pasar dan juga segmen-segmennya dalam lingkungan eksternal seorang manajer. Poin selanjutnya yaitu politik. Di sini kebijakan dari pemerintah sangat berpengaruh besar terhadap kebijakan yang ada di suatu perusahaan. Contohnya saja di Indonesia, pada tahun 1950, produsen rokok di sini memasang label peringatan pada prosedur. Kemudian berikutnya mereka kehilangan untuk iklan di televisi. Hal tersebut menunjukkan perokok yang semakin rendah. Kemudian hal itu berdampak pada sedikitnya dari perokok. Kemudian berdampak juga pada sektor perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu teknologi. Pada era saat ini teknologi berperan besar terhadap aspek yang ada di seluruh perusahaan. Poin terakhir yaitu hukum dan regulasi. Di sini hukum dan regulasi seorang perusahaan mematuhi sistem hukum, undang-undang, peraturan baru, teknis yang ada dalam seluruh perusahaan merupakan sebab perubahan politik atau sosial yang ada di dalam perusahaan tersebut. Tak hanya dengan faktor-faktor lingkungan eksternal, perlu juga seorang manajer memperhatikan faktor ketidakpastian dari lingkungan tersebut. Di sini terdapat dua faktor. Yang pertama yaitu kompleksitas lingkungan dan yang kedua yaitu stabilitas lingkungan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Selviano Febriana dalam tugas video pembelajaran materi dasar manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga berupa planning. Sebelumnya, saya memaparkan penjelasan dari materinya. Di sini terdapat permasalahan dari suatu manajer yang bernama Acep. Acep merupakan direktur perencanaan ekonomi di suatu perusahaan besar, menyerahkan laporan pada atasannya.
Laporan tersebut terlambat karena harus mengerjakan sendiri dikarenakan masalah-masalah saving dan perencanaannya. Ia lebih giat daripada yang lain. Masalahnya, Acap tidak menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang manajer. Ia tidak merencanakan, mengorganisir, memimpin, ataupun mengendalikan. Mungkin yang paling penting, ia tidak membuat jadwal dari tugas-tugasnya, sehingga hasil yang didapatkan tidak maksimal. Acep juga tidak bisa membagi waktunya untuk menjadi seorang manajer. Dari permasalahan tersebut timbullah beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa Acep menemui banyak masalah dalam memenuhi jadwal? Jawabannya di sini adalah karena ia tidak menjalankan tugas sebagai seorang manajer yang baik. Ia tidak merencanakan untuk hal-hal yang tidak terduga seperti manajer. Ia tidak memperdulikan perubahan-perubahan standar rutin, seperti liburan pegawai yang tidak mempengaruhi jadwal. Kemudian, ada pertanyaan yang kedua, bagaimana Acep membatasi tanggung jawabnya sebagai seorang manajer? Sebagai seorang manajer, Acep menganggap dirinya bertanggung jawab untuk melaksanakan semua tugas. Ia sebagai pelaku, bukan pengawas, karena Acep memiliki kewajiban fungsi sebagai manajer, yaitu pada poin planning atau perencanaan. Dapat dianalisis dari permasalahan tersebut berdasarkan materi ketiga. Berdasarkan materi permasalahan yang telah dipaparkan, dapat dianalisis bahwa fungsi manajer adalah sebagai planning. Kemudian, mengapa perlu adanya planning? Yang pertama, manfaat protektif dan positif. Yang kedua, mencapai tujuan manajemen. Yang ketiga, mencapai target dengan waktu dan sumber daya yang tersedia. Fungsi-fungsi perencanaan yang pertama memberi arahan, kemudian mengurangi resiko ketidakpastian, yang ketiga mengurangi kegiatan yang tumpang tindih, yang keempat mempromosikan ide-ide kreatif, yang terakhir menetapkan standar pengendalian. Kemudian perencanaan strategi. Yang pertama, gambaran dari tinggi dari kemaslahatan dari keseluruhan bisnis, visi, tujuan, dan nilai. Yang kedua, dasar-dasar organisasi dan kemauan mendikte keputusan dalam jangka panjang. Yang ketiga, ruang lingkupnya rencana biaya bisa lebih dari 2, 3, 4, dan 5 atau 10 tahun ke depan. Yang keempat, harus melihat ke depan, kuat tapi fleksibel dengan fokus yang tajam untuk mengakomodasi pertumbuhan di masa depan. Kemudian komponen perencanaan strategi yang pertama adalah visi. Visi di sini berarti di mana organisasi 5 tahun ke depan, kemudian yang kedua terdapat misi. Misi mengarah pada mengapa perusahaan itu ada dan apa yang ingin dicapai dari perusahaan tersebut. Yang ketiga terdapat nilai. Nilai di sini mengandung menginspirasi dan melampaui batas. Perencanaan taktik. Yang pertama menjelaskan taktik mencapai ambisi. Yang kedua jangka pendek atau ruang lingkup dari tim, dan yang ketiga dibuat oleh tingkat manajemen tengah. Kemudian terdapat perencanaan operasional. Perencanaan operasional mengandung pemetaan peta jalan untuk mencapai tujuan taktis dalam jangka waktu yang realistis, kemudian menjelaskan tentang menjalankan perusahaan. Perencanaan yang sedang berlangsung dibuat secara ad hoc tetapi bisa diulang. Kemudian rencana tanggung jawab manajer dan supervisor tingkat rendah. Apa yang membuat perencanaan seorang manajer itu baik? Yang pertama dapat menjawab kata apa. Apa tindakan, apakah yang harus dilakukan seorang manajer? Kemudian mengapa? Mengapa dilakukan kebijakan tersebut? Kemudian di mana dan kapan? Di manakah dan kapankah dilakukannya? Kemudian siapa? Siapa yang melakukan dan bagaimana? Bagaimana penyelesaiannya tersebut? Organisasi mengacu pada kumpulan orang yang terlibat dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.
Organisasi meliputi pembagian kerja di antara karyawan dan keselarasan tugas untuk mencapai suatu tujuan akhir dari sebuah perusahaan. Pengorganisasian sendiri adalah fungsi dalam manajemen yang mengikuti perencanaan, di mana sinkronisasi dan kombinasinya mencakup 3 aspek penting, yaitu sumber daya manusia, fisik, dan keuangan. Lalu ada tipe struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi formal yang meliputi hubungan antara pekerjaan dan posisi dengan aktivitas tertentu yang dibuat oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Organisasi formal terdiri dari organisasi lini, yakni pola tertua dan paling sederhana dari sebuah organisasi, di mana supervisor bertanggung jawab langsung atas bawahannya. Aliran otoritas berasal dari eksekutif tingkat atas ke orang di tingkat bawahnya dalam organisasi tersebut. Lalu ada organisasi fungsional. Struktur organisasi ini memiliki tugas yang menyeluruh untuk mengelola dan mengarahkan karyawan, dikelompokkan sesuai dengan fungsi atau jenis pekerjaan yang terlibat. Lalu ada organisasi lini dan staf. Struktur organisasi ini adalah perbaikan atas organisasi lini yang tradisional sebelumnya. Kegiatan utama dan pendukung dengan lini supervisi dengan menunjuk supervisor dan spesialis yang terkait dengan wewenang. Lalu ada manajemen proyek organisasi yang merupakan setup dari suatu organisasi untuk mencapai proyek atau tujuan perusahaan. Lalu ada matriks organisasi, yaitu struktur yang muncul dari organisasi yang merupakan gabungan dari organisasi fungsional dan proyek organisasi. Dalam organisasi ini terdiri dari departemen fungsional seperti produksi, akuntansi, pemasaran, sumber daya manusia, dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada struktur organisasi informal yang meliputi hubungan antar karyawan dan bergantung pada sikap pribadi serta hubungan sosial yang tidak diatur secara khusus oleh organisasi formal. Dalam organisasi pasti terdapat manajer yang bertanggung jawab dan manajer sendiri terbagi menjadi 7. Yang pertama ada manajer tingkat atas yang bertujuan untuk mengembangkan strategi organisasi dan menjadi pengawasnya agar organisasi berjalan sesuai dengan visi dan misi. Manajer atas ini mencakup manajer fungsional, manajer tim, dan manajer umum. Lalu ada manajer fungsional yang bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas suatu bidang seperti akuntansi atau bagian pemasaran. Lalu ada supervisor atau manajer tim yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan fungsi dari kelompok tertentu yang anggotanya berasal dari divisi yang berbeda-beda. Lalu ada manajer lini yang bertanggung jawab memimpin suatu fungsi yang memberikan kontribusi langsung ke produksi atau layanan organisasi. Lalu ada staff manager yang bertanggung jawab memimpin sebuah fungsi yang membuat masukan atau input tidak langsung. Lalu ada manajer proyek yang bertanggung jawab atas proyek dalam sebuah perusahaan. Lalu ada manajer umum yang bertanggung jawab mengelola unit penghasil pendapatan dengan jelas, memahami dan menetapkan tujuan perusahaan, dan mengawasi kinerja seluruh unitnya. Pengorganisasian yang efektif bergantung pada beberapa aspek, yakni yang pertama ada work specialization, disebut juga dengan pembagian kerja yang berdasar pada prinsip fundamental bahwa tugas organisasi dibagi dan karyawan dapat bekerja lebih efisien jika diberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Kekurangan dari konsep ini yaitu karyawan merasa terkekang dan hanya melakukan tugas kecil yang membosankan. Jika ada orang yang keluar dari perusahaan, kemampuan khususnya mungkin juga akan hilang. Lalu yang kedua ada span of control atau rentang kendali yang mengacu pada jumlah pekerja yang melapor pada satu manajer. Ketika tak ada bawahan dalam jumlah yang cukup untuk diawasi oleh seorang manajer, mereka akan mengalihkan pengawasan mereka ke masalah yang lebih umum, yaitu rentang kendali yang harus melebar atau sempit. Rentang kendali yang meluas terjadi saat manajer dan bawahan kompeten.
perangkat organisasi mapan, dan masalah baru dapat diantisipasi. Sementara rentang manajemen akan menyempit saat manajer memiliki sedikit bawahan yang terdiri dari pekerja saling berjauhan, pekerjaan manajer banyak, lalu perlu banyak interaksi, dan muncul banyak masalah. Lalu ada chain of command atau rantai komando yang menghubungkan semua orang dalam organisasi. Ada dua prinsip rantai komando, yakni kesatuan komando dan prinsip skalar. Kesatuan komando meliputi karyawan harus memiliki satu supervisor. Jika karyawan memiliki lebih dari dua supervisor, maka karyawan akan mendapat banyak tuntutan pekerjaan. Pengecualian ketika berada di proyek khusus dan karyawan harus melapor pada supervisor dan juga pada pemimpin proyek. Lalu pada prinsip skalar meliputi merujuk pada garis otoritas semua karyawan, lalu harus ada rantai komando yang jelas dan tidak terputus yang menghubungkan setiap orang di organisasi dengan otoritas yang berurutan dan tingkat atas ke bawah. Lalu ada sentralisasi dan desentralisasi. Ini merupakan pola umum otoritas dalam suatu organisasi untuk menentukan sejauh mana organisasi tersebut memusat. Sentralisasi adalah otoritas yang memusat di tingkat atas, dan desentralisasi adalah otoritas yang menyebar. Faktor penentunya yaitu lingkungan eksternal perusahaan, sifat keputusan, kemampuan manajer kelas bawah, dan tradisi manajemen dari suatu perusahaan. Yang kelima adalah delegasi, yakni transfer otoritas dari atas ke bawah yang mengarah pada pemberdayaan karyawan untuk bekerja dengan baik. Ada 4 langkah untuk berhasil mendelegasikan tanggung jawab. Yang pertama, menetapkan tugas kepada tim individu dan karyawan secara khusus. Yang kedua, memberi wewenang yang sesuai dengan tugas tim. Yang ketiga, pastikan anggota tim bertanggung jawab. Dan yang keempat, menciptakan akuntabilitas. Lalu yang keenam, ada authority atau otoritas, yakni hak seorang manajer yang formal dan legal untuk membuat keputusan, memerintah, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Ada 3 jenis otoritas. Yang pertama, otoritas lini, yakni manajer mengarahkan pekerjaan karyawan dan membuat keputusan. Yang kedua, ada otoritas staf, yakni mendukung otoritas lini, di mana manajer menasihati, melayani, dan membantu. Lalu yang ketiga, ada otoritas fungsional. Individu atau departemen bisa memerintah ke rantai komando di bawahnya. Lalu ada 3 kewenangan organisasi. Yang pertama, kewenangan berdasar pada posisi di mana organisasi. Yang kedua, otoritas diterima dan dipatuhi oleh bawahan. Yang ketiga, yakni otoritas mengalir ke bawahan dalam hierarki vertikal. Tingkat atas lebih formal daripada yang ada di tingkat bawah. Lalu ada pendelegasian. Pendelegasian merujuk pada suatu pekerjaan dari siapa yang ditunjukkan untuk siapa. Pendelegasian yang efektif memberikan lebih banyak waktu untuk mengerjakan hal penting dan membantu anggota lain dalam tim untuk mempelajari kemampuan dan keterampilan yang baru. Untuk menentukan kapan delegasi yang tepat, manajer harus menanyakan 5 pertanyaan dasar, yakni yang pertama, apakah bawahan punya keahlian untuk melaksanakan tugas yang diberikan? Yang kedua, apakah bawahan berkomitmen untuk sukses mengimplementasikan keputusan akhir? Yang ketiga, apakah kemampuan dan kepentingan bawahan akan diperluas oleh adanya delegasi ini? Lalu yang keempat, apakah bawahan dan manajemen berbagi perspektif yang sama? Dan yang kelima, apakah ada waktu yang cukup untuk melakukan pekerjaan yang efektif? Kegagalan pendelegasian terjadi bukan karena manajer tidak memahami seberapa efektif pendelegasian yang mereka lakukan, dan mereka tidak mau menerapkan prinsip karena takut kehilangan kepentingannya. Ada beberapa aspek yang cukup penting dalam pendelegasian. Yang pertama yaitu daya terima yang dilakukan oleh manajer. Kemauan untuk memberi kesempatan pada ide orang lain, bisa menerima ide orang lain dan bisa memujinya atas kerja yang bagus. Lalu
Yang kedua, biarkan orang lain melakukan kesalahan. Mengizinkan atau membiarkan orang lain melakukan kesalahan. Artinya bisa menjadi biaya kesalahan sebagai investasi dalam sumber daya manusia. Konseling yang dilakukan dan penjelasan yang cermat akan mendorong kinerja karyawan menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga ada percaya pada bawahan. Untuk pendelegasian efektif, tidak ada pilihan lain kecuali percaya pada bawahan sendiri. Lalu yang keempat, mendapat umpan balik, yakni manajer perlu terus menindaklanjuti tugas yang didelegasikan. Lalu ada aturan delegasi. Delegasi dapat dikatakan baik apabila spesifik, terukur, disepakati oleh kedua belah pihak, realistis dan etis, dibatasi waktu, dan tercatat dengan baik. Kegagalan pendelegasian terjadi bukan karena manajer tidak memahami seberapa efektif pendelegasian yang dilakukan, namun karena mereka tidak mau menerapkan prinsip karena takut kehilangan kepentingannya. Pendelegasian dapat dikatakan efektif apabila manajer memiliki pemikiran daya terima yang luas, yakni kemauan untuk memberi kesempatan pada ide orang lain, bisa menerima ide orang lain dan bisa memujinya atas kerja yang bagus. Lalu yang kedua adalah biarkan mereka melakukan kesalahan. Mengizinkan atau membiarkan orang lain melakukan kesalahan sama saja dengan investasi dalam sumber daya manusia, di mana mereka yang melakukan kesalahan dapat ditegur dan penjelasan yang cermat dari teguran akan mendorong kinerja mereka untuk menjadi lebih baik. Lalu ada percaya pada bawahan. Untuk pendelegasian yang efektif, tidak ada pilihan lain selain percaya pada bawahan sendiri. Lalu ada menerima feedback atau umpan balik. Manajer perlu terus menindaklanjuti tugas yang didelegasikan. Lalu ada aturan delegasi. Delegasi dapat dikatakan efektif apabila memenuhi syarat yakni spesifik, terukur, disepakati dua belah pihak, realistis dan etis, dibatasi dengan waktu, dan tercatat dengan baik. Langkah-langkah suksesnya delegasi. Yang pertama, mendefinisikan dan mengkonfirmasi tugas, lalu memilih individu atau tim, kemudian menilai kemampuan dan kebutuhan, lalu mengetahui alasan dari pendelegasian suatu pekerjaan pada seseorang, menyebutkan hasil yang akan didapat, mempertimbangkan sumber daya yang diperlukan, menyetujui tenggat waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, lalu saling mendukung dan berkomunikasi dengan baik pada sesama rekan kerja, dan mereview feedback atau umpan balik tentang hasil yang didapat dari pekerjaan yang sudah dilakukan. Lalu ada pengoordinasian. Koordinasi adalah penyatuan, keterpaduan, dan sinkronisasi upaya anggota kelompok untuk memberikan kesatuan tindakan untuk tujuan bersama. Tujuan pengoordinasian adalah menyelaraskan orang dan aktivitas supaya berfungsi dengan lancar dalam mencapai tujuan. Pendekatan dasar untuk koordinasi ada 4. Yang pertama, koordinasi korektif. Kegiatan koordinasi yang memperbaiki kesalahan saat ini atau memperbaiki disfungsi dalam organisasi. Lalu ada koordinasi preventif, yakni kegiatan koordinasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah koordinasi yang diantisipasi atau paling tidak meminimalisir dampak dari permasalahan yang ditimbulkan. Lalu ada koordinasi pengaturan, yang terdiri dari kegiatan-kegiatan koordinatif untuk memelihara pengaturan struktural dan fungsional dalam organisasi. Lalu ada koordinasi promotor yang bertujuan untuk mencoba meningkatkan artikulasi kegiatan organisasi serta memperbaiki pengaturan organisasi. Ada beberapa komponen organisasi. Komunikasi manajemen antar departemen secara vertikal dan horizontal harus dilakukan secara bersih, ringkas, dan tepat waktu. Lalu ada perencanaan dan pengkoordinasian.
koordinasi harus dimasukkan dalam fungsi perencanaan dan tahapan perencanaan. Perencanaan holistik membuat koordinasi menjadi lebih mudah. Lalu beberapa hal yang penting dalam koordinasi. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua adalah moral dalam melakukan pekerjaan, yakni lakukan sebagai tim, dan yang ketiga adalah perhatian yang konstan kepada rekan-rekan kerja dan diri sendiri. Sekian, terima kasih. Bias kognitif memengaruhi setiap keputusan yang kita buat. Termasuk di dunia bisnis, orang-orang perlu membuat pilihan atau keputusan penting setiap harinya. Keputusan ini harus dibuat tepat waktu dan jauh dari segala peluang risiko. Bagaimana kita bisa yakin bahwa pilihan kita merupakan hal yang rasional, objektif, dan bebas dari bias kognitif? Ternyata ada sebuah sistem tetapi lebih seperti proses atau kebiasaan. Berdasarkan penelitian baru, manajer terbaik di dunia merupakan manajer yang bisa mengatasi bias dan andal dalam membuat keputusan yang efektif dengan cara pendekatan yang disebut diligence-based strategy. Berbisnis di abad ke-21 bukanlah hal yang mudah. Terlepas dari apa industrinya, sebagian besar organisasi atau perusahaan pada akhirnya akan menghadapi sebuah krisis ataupun kompetitor baru yang akan muncul entah dari mana, atau merek yang sudah ada akan mencoba mengambil pelanggan Anda. Apalagi kondisi kompetisi sekarang cenderung memaksa organisasi untuk menyusun strategi yang cepat. Jadi ini hal yang mudah untuk melihat kenapa banyak perusahaan berebut untuk membuat strategi baru yang revolusioner untuk mengatasi krisis, diantaranya melakukan riset pasar, menganalisis tren, dan mengembangkan bisnis inti. Namun, ini merupakan cara yang kurang tepat. Dengan pendekatan big strategy tradisional, hal ini menyisakan ruang untuk lebih banyak kesalahan dalam penilaian, terutama selama krisis. Sebaliknya, organisasi harus mengandalkan strategi berbasis ketekunan dengan mengalihkan perhatian mereka ke sejumlah kecil aktivitas bisnis biasa, seperti mencari masukan, mengelola hubungan pelanggan, dan mengembangkan orang yang tepat. Ketekunan berfokus pada hal-hal yang mendasar. Dengan mengoptimalkan operasi mereka, organisasi dapat mempromosikan kondisi yang memungkinkan munculnya strategi jangka panjang yang lebih baik, lebih bijaksana secara induktif. Dalam mengembangkan ketekunan atau diligence, dibutuhkan jenis pemikiran yang berbeda. Para eksekutif terbaik tanpa henti memperhatikan apa yang dapat mereka kendalikan. Mereka lebih mengandalkan pengukuran dan bukti empiris daripada hanya opini atau persuasi. Perusahaan sekarang menemukan bahwa big data dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan mereka. Sebagai seorang eksekutif, tugas utama Anda adalah mengetahui pengungkit yang mendorong kinerja bisnis dan menarik pengungkit tersebut. Untuk mengidentifikasi aktivitas fundamental, tanyakan pada diri Anda ini. Apakah penguasaan aktivitas ini berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja perusahaan, dan dapatkah aktivitas tersebut diukur dan dipantau secara andal? Perusahaan hanya boleh memiliki sedikit aktivitas fundamental seperti mencari masukan, mengelola rantai pasokan, atau melayani pelanggan. Setelah mengisolasi aktivitas fundamental perusahaan, barulah pekerjaan pengoptimalan dapat terjadi. Yang terpenting, manajer harus menggunakan setiap teknologi dan sumber data yang tersedia untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas perusahaan. Akan mudah tersesat jika keputusan dibuat berdasarkan respons emosional atau informasi yang tidak lengkap, yang merupakan kejadian alami selama krisis persaingan. Strategi berbasis ketekunan memungkinkan perusahaan untuk secara sistematis fokus pada hal yang paling penting, yakni meningkatkan operasi fundamental yang mengarah pada kesuksesan. Staffing adalah cara seorang manajer bagaimana dia memperkerjakan seorang karyawan, bagaimana menempatkan seorang tersebut pada posisi tertentu, memberikan training dan meningkatkan keterampilannya, dan bagaimana dia meningkatkan keberdayaan atau mentalitas terhadap karyawan tersebut sehingga dia dapat bekerja dengan baik di perusahaan tersebut.
Lalu, apa saja yang harus dilakukan oleh manajer dalam staffing? Seorang manajer harus memutuskan sumber daya manusia apa yang dibutuhkan. Idealnya dari segi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan tentang peran, pekerjaan dan tugas tertentu. Idealnya peran ini ditentukan atas dasar perencanaan strategis yang didefinisikan dalam istilah kompetensi dan atau pekerjaan deskripsi. Selanjutnya, manajer harus merekrut sumber daya manusia yang diperlukan atau berupa sourcing, menempatkan iklan, dan lainnya. Manajer harus mempertimbangkan outsourcing untuk menyewa tenaga ahli dari luar dan menyaring calon pekerjaan dengan wawancara, pengujian, atau dan lainnya. Seorang manajer harus memilih kandidat melalui tawaran pekerjaan, mempersiapkan karyawan baru melalui orientasi, pelatihan, fasilitas tugas, dan lainnya. Terdapat 7 tahap dalam proses staffing. Seorang manajer yang pertama harus memulai dengan HR planning atau merencanakan sumber daya manusia apa yang organisasi atau perusahaan butuhkan. Selanjutnya yang kedua adalah hiring atau memperkerjakan karyawan-karyawan tersebut. Yang ketiga ada job description orientation untuk menjelaskan pekerjaan apa saja yang akan diberikan kepada karyawan-karyawan tersebut. Selanjutnya ada training and development atau pelatihan dan assessing performance atau seorang manajer perlu melakukan penaksiran atau kinerja dari karyawan yang sudah ia rekrut atau seleksi sebelumnya. Yang keenam ada rewarding atau pemberian penilaian, dan selanjutnya adalah career planning atau dia harus memperkirakan dan mengukur reward dan punishment berdasarkan kinerja karyawan tersebut. Dalam merencanakan SDM, seorang manajer harus memiliki data-data. Di antaranya data yang pertama, tipe-tipe dan jumlah karyawan yang perusahaan butuhkan. Selanjutnya spesifikasi pekerjaan untuk setiap karyawan. Jadi ada job description yang ditetapkan. Selanjutnya ada aktivitas-aktivitas yang kemudian terlibat dalam perencanaan perusahaan tersebut. Akan saya jabarkan dari masing-masing tersebut. Dari yang pertama, HR planning. Dalam merencanakan sumber daya manusia harus memenuhi beberapa syarat yang bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan atau organisasi. Effective HR planning terbagi dalam right people, right capabilities, right time, and right place. Right people maksudnya adalah dengan pemilihan yang tepat kita dapat menemukan seseorang dengan kemampuan yang tepat juga. Right capabilities adalah kemampuan yang tepat ini bisa di-upgrade atau diberikan dengan development. Dan selanjutnya right time, maksudnya seorang manajer pun harus tepat waktu dalam menentukan perencanaan sumber daya manusia ketika seleksi dan memperkerjakan seseorang, dengan artian jangan sampai ada posisi yang mana pekerjaan tersebut harus dilakukan tetapi kita tidak punya karyawannya. Selanjutnya ada right place, dalam artian kita tahu tentang istilah right man on the right place, di mana orang yang tepat diberikan pekerjaan yang tepat di posisi atau tempat yang tepat. Selanjutnya yang kedua adalah hiring. Dalam hiring dibutuhkan rekrutmen. Dalam merekrut karyawan, seorang manajer bisa melakukannya melalui beberapa tahap, di antaranya periklanan, leasing atau honorer, rujukan karyawan, perekrutan dari lembaga pendidikan, dan lainnya. Selanjutnya, dibutuhkan juga seleksi. Setelah perekrutan, ada prosedur seleksi yang perlu dilakukan, misalnya wawancara pendahuluan, pemilihan data pribadi, tes, wawancara mendalam, referensi, tes kesehatan, dan keputusan pribadi dari pewawancara dan lainnya. Seorang manajer seyogianya harus memperhatikan beberapa hal, yaitu personal background, misalnya asal daerah karyawan tersebut. Dengan demikian, manajer dapat mengetahui kultur dari calon karyawan tersebut, aptitude atau skill, dan interest. Attitude and needs digunakan untuk memperkirakan bagaimana calon karyawan ini akan bergaul dengan karyawan lain. Analytical and technical skill yang bertujuan untuk mengetahui sampai di mana kemampuan seorang karyawan tersebut. Selanjutnya atau yang ketiga adalah job desk and orientation.
Setelah karyawan dipekerjakan, maka manajer harus memberikan job desk dan orientasi yang bertujuan agar karyawan bisa beradaptasi dengan organisasi barunya. Manajer harus memberikan informasi misalnya tentang kebijakan perusahaan, prosedur-prosedur kerja, sejarah perusahaan, serta karakteristik atau budaya dari perusahaan tersebut. Selain itu, seorang manajer harus biasa menjelaskan keuntungan-keuntungan apa saja yang bisa didapatkan karyawan ketika bekerja di perusahaan tersebut. Apabila seorang manajer telah melakukan seleksi yang baik, biasanya orientasi juga akan bersifat baik karena jika yang terpilih adalah karyawan yang tepat, orientasi akan mudah dilakukan. Yang keempat adalah training and development. Setelah melewati tahap orientasi, maka seorang karyawan baru harus melewati training and development. Training atau pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis, sedangkan developing atau pengembangan bertujuan untuk mengembangkan mental dan perilaku karyawan. Ada dua macam metode dalam training and development, yaitu metode on the job dan method of the job. Method on the job dilakukan di dalam perusahaan, misalnya coaching, yang mana karyawan baru dilatih oleh karyawan lama. Selanjutnya ada planned progression atau seorang manajer memiliki rencana progres dari karyawan baru. Selanjutnya ada position rotation. Seorang karyawan baru mengalami rotasi posisi. Misal 6 bulan menempati posisi A, setelahnya pindah ke posisi B. Selanjutnya ada temporary assignment atau diberikannya tugas-tugas kepada karyawan baru. Selanjutnya ada format achievement assessment atau penilaian kinerja yang dilakukan seorang manajer secara formal kepada karyawan baru. Method of the job mengirim ke institusi lain untuk mempelajari sesuatu, misalnya karyawan diberi pelatihan laboratorium di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Motivation atau motivasi merupakan kinerja tinggi yang dicapai oleh orang-orang yang termotivasi dengan baik dan siap untuk melakukan upaya kebijaksanaan. Motivasi berkaitan dengan kekuatan dan arah perilaku dan faktor-faktor yang memengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Istilah motivasi dapat mengacu pada beberapa hal, diantaranya tujuan yang dimiliki individu, cara individu memilih tujuan mereka, dan cara orang lain mencoba mengubah perilaku mereka. Terdapat 3 komponen motivasi menurut Arnold 1991. Di antaranya yang pertama, direction atau arah. Berisikan apa yang coba dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya, effort atau upaya, seberapa keras seseorang berusaha. Yang ketiga adalah persistence atau ketekunan, berapa lama seseorang terus berusaha. Beberapa orang mungkin memotivasi diri sendiri, tetapi kebanyakan dari kita bagaimanapun perlu dimotivasi ke tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Pada dasarnya motivasi adalah perilaku yang diarahkan pada tujuan. Orang-orang akan termotivasi ketika mereka mengharapkan bahwa suatu tindakan berkemungkinan besar akan mengarah pada pencapaian tujuan dan penghargaan yang berharga yang memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu, tidak dapat dimungkiri bahwa motivasi pun datang dari uang. Uang adalah kekuatan pendorong yang kuat karena terkait langsung atau tidak langsung dengan pemenuhan banyak kebutuhan. Uang sendiri mungkin tidak memiliki makna intrinsik, tetapi memperoleh kekuatan motivasi yang signifikan karena melambangkan begitu banyak tujuan yang tidak terwujud. Jenis motivasi berdasarkan asalnya terbagi menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang bangkit dari faktor yang dihasilkan sendiri yang memengaruhi perilaku orang, bukan diciptakan oleh insentif eksternal. Motivasi intrinsik dapat berupa motivasi oleh pekerjaan itu sendiri ketika seorang individu merasa bahwa
pekerjaan mereka penting, menarik dan menantang, dan memberi mereka tingkat otonomi yang wajar atau kebebasan untuk bertindak, kesempatan untuk mencapai dan maju, dan ruang lingkup untuk mengembangkan keterampilan atas kemampuan mereka. Motivasi ekstrinsik terjadi ketika sesuatu dilakukan agar seseorang memotivasi mereka. Motivasi ekstrinsik biasanya terdiri atas penghargaan meliputi insentif, kenaikan gaji, pujian, promosi, dan hukuman seperti tindakan disipliner, pemotongan gaji, dan kritik. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik dapat memiliki efek langsung yang kuat tetapi tidak akan bertahan lama. Teori motivasi Maslow. Teori motivasi Maslow dalam Rakso, Hadi-Projo, dan Handoko 1996 membagi kebutuhan manusia menjadi sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah hierarki kebutuhan manusia yang paling besar, yang paling dasar, yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti pakan, minum, perumahan, oksigen, tidur, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Apabila kebutuhan fisiologis relatif sudah terpuaskan, maka muncul kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi keamanan dan perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan akan kelangsungan pekerjaannya, dan jaminan akan hari tuanya pada saat mereka tidak lagi bekerja. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpuaskan secara minimal, maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi, dana, interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Dalam organisasi akan berkaitan dengan kebutuhan akan adanya kelompok kerja yang kompak, supervisi yang baik, rekreasi bersama, dan sebagainya. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai, dan atas prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian, serta efektivitas kerja seseorang. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan hierarki kebutuhan dari Maslow yang paling tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan potensi yang sungguhnya dari seseorang. Kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, keahlian, dan potensi yang dimiliki seseorang. Malahan kebutuhan akan aktualisasi diri ada kecenderungan potensinya yang meningkat karena orang mengaktualisasikan perilakunya. Seseorang yang didominasi oleh kebutuhan akan aktualisasi diri senang akan tugas-tugas yang menantang kemampuan dan keahliannya. Teori Maslow mengasumsikan bahwa orang berkuasa memenuhi kebutuhan yang lebih pokok atau fisiologis sebelum mengarahkan perilaku memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi atau perwujudan diri. Kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi seperti perwujudan diri mulai pengembalian perilaku seseorang. Hal yang penting dalam pemikiran Maslow ini bahwa kebutuhan yang telah dipenuhi memberi motivasi. Apabila seseorang memutuskan bahwa ia menerima uang yang cukup untuk pekerjaan dari organisasi tempat ia bekerja, maka uang tidak mempunyai daya intensitasnya lagi. Jadi, bila sesuatu kebutuhan mencapai puncaknya, kebutuhan itu akan berhenti menjadi motivasi utama dari perilaku. Kemudian, kebutuhan kedua mendominasi. Tetapi walaupun kebutuhan telah terpuaskan, kebutuhan itu masih memengaruhi perilaku, hanya intensitasnya yang lebih kecil. Teori motivasi prestasi dari McClelland. Konsep terpenting lain dari teori motivasi yang didasarkan dari kekuatan yang ada pada diri manusia adalah motivasi prestasi menurut McClelland. Seseorang dianggap mempunyai apabila dia mempunyai keinginan berprestasi lebih baik daripada yang lain pada banyak situasi. McClelland menguatkan pada 3 kebutuhan menurut Rakso, Hadi-Projo, dan Handoko 1996 sebagai berikut.
Yang pertama, kebutuhan prestasi tercermin dan keinginan mengambil tugas yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas perbuatan-perbuatannya. Ia menentukan tujuan yang wajar, dapat memperhitungkan risiko, dan ia berusaha melakukan sesuatu secara kreatif dan inovatif. Yang kedua, kebutuhan afiliasi. Kebutuhan ini ditujukan dengan adanya bersahabat. Yang ketiga, kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini tercermin pada seseorang yang ingin mempunyai pengaruh atas orang lain. Dia peka terhadap struktur pengaruh antar pribadi dan ia mencoba menguasai orang lain dengan mengatur perilakunya dan membuat orang lain terkesan kepadanya, serta selalu menjaga reputasi dan kedudukan X dan Y dari McGregor. Teori motivasi yang menggabungkan teori internal dan teori eksternal yang dikembangkan oleh McGregor, ia telah merumuskan dua perbedaan dasar mengenai perilaku manusia. Kedua teori tersebut disebut teori X dan Y. Teori tradisional mengenai kehidupan organisasi banyak diarahkan dan dikendalikan atas dasar teori X. Adapun anggapan yang mendasar teori-teori X menurut Rex Sohadiprojo dan Handoko 1996. Yang pertama, rata-rata pekerja itu malas, tidak suka bekerja, dan kalau bisa akan menghindarinya. Karena pada dasarnya tidak suka bekerja, maka harus dipaksa dan dikendalikan, diperlakukan dengan hukuman dan diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi. Rata-rata pekerja ini lebih senang dibimbing, berusaha menghindari tanggung jawab, dan mempunyai ambisi kecil dan kemauan dirinya di atas segalanya. Teori ini masih banyak digunakan oleh organisasi karena para manajer beranggapan bahwa itu benar, dan banyak sifat-sifat yang diamati perilaku manusia sesuai dengan anggapan tersebut. Teori ini tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan yang terjawab pada organisasi. Oleh karena itu, McGregor menjawab dengan teori yang berdasarkan pada kenyataannya. Anggapan dasar teori Y adalah yang pertama, usaha fisik dan mental yang dilakukan oleh manusia sama halnya dengan bermain atau istirahat. Yang kedua, rata-rata manusia bersedia belajar dalam kondisi yang layak, tidak hanya menerima tetapi mencari tanggung jawab. Yang ketiga adalah adanya kemampuan yang besar dalam kecerdikan, kualitas, dan daya imajinasi untuk memecahkan masalah-masalah organisasi yang secara luas tersebar pada seluruh pegawainya. Yang keempat adalah pengendalian dari luar hukuman bukan satu-satunya cara untuk mengarahkan tercapai tujuan organisasi. Selanjutnya, teori ERG Aldever. Teori Aldever merupakan teori motivasi yang menyatakan bahwa individu mempunyai kebutuhan tiga hierarki, yaitu ekstensi, keterkaitan, dan pertumbuhan atau growth. Teori ERG yang mengungkapkan bahwa sebagai tambahan terhadap proses kemajuan pemuasan juga proses pengurangan keputusan, yaitu jika seseorang terus-menerus terhambat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan menyebabkan individu tersebut mengarahkan pada upaya pengurangan karena menimbulkan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang lebih rendah. Penjelasan teori ERG Aldever menyediakan sarana yang penting bagi manajer tentang perilaku. Jika diketahui bahwa tingkat kebutuhan yang lebih tinggi dari seorang bawahan, misalnya pertumbuhan nampak terkendali, mungkin karena kebijaksanaan perusahaan, maka hal ini harus menjadi perhatian utama manajer untuk mencoba mengarahkan kembali upaya bawahan yang bersangkutan memenuhi kebutuhan akan keterkaitan atau kebutuhan eksistensi. Teori ERG Aldever mengisyaratkan bahwa individu akan termotivasi untuk melakukan sesuatu guna memenuhi ialah salah satu dari ketiga perangkat kebutuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Suryautomo dari kelas U Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana ketika kita diposisikan sebagai seorang manajer dengan beberapa materi yang saya peroleh. Yang pertama yaitu leading atau kepemimpinan. Seorang manajer yang bagus mampu memimpin suatu organisasinya dengan baik.
Kepemimpinan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk membimbing, untuk mengarahkan, menunjukkan metode-metode yang baik dan benar dalam organisasinya, mengajak atau memikat, dan menunjukkan jalan bagaimana organisasi ini ke depannya. Pemimpin juga dituntut untuk memiliki beberapa karakteristik seorang pemimpin, yaitu mampu mengemudi, memiliki sifat inisiatif kepada organisasi yang ia pimpin, memotivasi karyawannya, jujur, percaya diri, memiliki kemampuan kognitif, dan mampu mengetahui bagaimana cara berbisnis yang baik dan benar. Seorang pemimpin juga memiliki tipe-tipe kepemimpinannya sendiri. Tipe tersebut dibagi menjadi 4, yaitu autokrat. Autokratik ini pemimpin memberikan suatu arahan kepada bawahannya, dan bawahannya hanya harus menjalankan arahan dari pemimpin tersebut. Yang kedua, partisipatif, pemimpin dan bawahan saling bekerja sama untuk menemukan solusi di suatu organisasi tersebut. Laissez-faire atau kebebasan ini membebaskan bawahannya untuk membuat keputusan, dan pemimpin hanya akan memotivasi mereka saja. Dan Black Mountain Managerial Grid ini pemimpin lebih mengarah ke kebutuhan dari karyawannya. Black Mountain Managerial Grid ini dibagi menjadi 5, yaitu Country Club. Ini memimpin hanya memenuhi kebutuhan dari karyawannya tersebut. Produce and Paris, pemimpin Produce and Paris ini pemimpin percaya bahwa karyawan adalah cuma sarana untuk menggapai tujuan dari organisasi. Jadi pemimpin tidak akan terlalu peduli dengan karyawannya tersebut. Impoverish, ini pemimpin sama sekali tidak peduli baik dengan karyawan maupun perusahaannya. Jadi perusahaan mungkin bisa hancur berantakan. Lalu middle of the road, ini kesetimbangan antar pemimpin dan karyawannya mulai terbentuk dan mulai saling bernegosiasi. Dan yang terakhir adalah tim. Tim ini merupakan puncak dari kepemimpinan dari Grid Manager Black Mountain. Semua karyawan dan pemimpin saling bersatu untuk menemukan masalah maupun untuk mengembangkan organisasi yang dipimpin seorang manajer. Gimana cara mengaplikasikan Black and Mountain Manager Grid ini? Yang pertama, identifikasi gaya kepemimpinan. Bagaimana gaya yang cocok untuk kepemimpinan kita. Lalu yang kedua, mengidentifikasi area yang ada di sekitar organisasi yang kita pimpin, sehingga kita mampu bagaimana kedepannya kita akan memimpin. Lalu put the grid in context. Kita memanfaatkan demokratis atau partisipatif manajemen sehingga kita mampu diterima di area tersebut. Dari kedua, kita akan membahas tentang komunikasi. Di PPT bisa dilihat itu merupakan suatu gambar seorang manajer yang mencoba melakukan komunikasi dengan karyawannya. Nah, kita sebagai seorang manajer harus menerapkan komunikasi ini dengan baik sehingga proses bertukar informasi ini mampu berjalan dengan baik dan benar. Komunikasi ini memiliki beberapa dasar konsep. Yang pertama yaitu komunikasi, yang kedua organisasi. Sebagai seorang manajer, kita harus menggabungkan kedua konsep tersebut menjadi komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah suatu kegiatan bertukar informasi yang mampu mempengaruhi pola pandang maupun pola pikir dari suatu organisasi tersebut. Komunikasi juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah komunikasi formal. Komunikasi ini memandang jabatan dari seorang yang memberikan informasi maupun yang menerima. Contohnya saja manajer dengan karyawan. Komunikasi ini juga dibagi menjadi beberapa arah, yaitu vertikal, yaitu dari arah yang berjalan dua arah, yaitu dari atas ke bawah maupun bawah ke atas. Horizontal, yaitu komunikasi yang hanya berjalan kepada seseorang yang memiliki jabatan atau kewenangan yang sama. Dari atas ke bawah, seperti namanya, komunikasi ini
berjalan dari atasan menuju ke bawahan, dan dari bawah ke atas, yaitu komunikasi yang berjalan dari karyawan menuju ke atasannya. Dan yang terakhir adalah lintas saluran. Lintas saluran ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dimana informasi diberikan melewati batas-batas fungsional dan batas-batas unit kerja suatu organisasi. Dan tipe yang kedua adalah komunikasi informal. Komunikasi ini tidak memandang jabatan maupun kehendakan seseorang di organisasi. Jadi mereka mampu bertukar informasi secara luas. Akan tetapi cara informal ini mampu menimbulkan keresahan, yaitu misalnya munculnya isu-isu atau desas-desus. Terakhir, kita harus mengetahui bagaimana proses informasi itu berjalan. Sebagai seorang manajer, kita mampu memberikan informasi. Informasi ini bisa kita berikan ke karyawan melalui media sosial maupun secara langsung kita sampaikan. Karyawan yang akan mendapat informasi dari kita, sebelum itu kita harus menjelaskannya dengan baik dan benar supaya mereka mengerti, lalu mereka akan merespon informasi yang kita berikan. Nah, respon mereka jika baik, kita akan mendapatkan feedback yang baik pula untuk kita aplikasikan ke organisasi untuk mengembangkan organisasi depannya. Alhamdulillah, kita mencapai materi yang terakhir, yaitu manajemen konflik. Manajemen konflik ini sangat kita butuhkan jika kita akan menjadi seorang manajer untuk menghindari konflik-konflik internal maupun eksternal yang akan terjadi di organisasi kita. Karena konflik itu tetap akan terjadi. Meskipun kita mampu menanggulanginya, tetap akan muncul konflik yang baru, sehingga kita harus menguasai manajemen konflik ini. Nah, bisa dilihat pada gambar itu merupakan manajemen yang salah. Nah, seorang manajer berdebat dengan beberapa karyawannya itu memang sudah biasa, dan kita harus mampu mengatasi bagaimana solusinya ke depannya. Biasanya penyebab terjadinya konflik merupakan terjadi karena beberapa faktor, yaitu kepemimpinan yang buruk, selisih dalam berpendapat, kinerja yang kurang maksimal, dan kendala antar karyawan. Kita harus mengetahui bagaimana cara mengatasi konflik tersebut. Yang pertama, kita harus mengatasi konflik internal yang ada di organisasi kita. Ada beberapa macam metode, tapi saya akan menjelaskan metode-metode yang menurut saya metode yang solusinya itu lebih baik daripada metode yang lain. Yang pertama adalah metode pemecahan terpadu. Metode ini menyelesaikan masalah dengan menggabungkan kebutuhan dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Lalu konsultasi. Konsultasi ini adalah metode yang memperbaiki hubungan antar orang-orang yang memiliki masalah-masalah tersebut. Lalu yang ketiga, mediasi. Peran mediator sangatlah penting dalam metode ini yang akan memberikan beberapa masukan sehingga penyelesaian ini mampu terselesaikan dengan cepat dan tidak ada yang komplain. Lalu yang terakhir menurut saya adalah arbitrase. Ini membutuhkan pihak ketiga yang mampu mendengarkan keluhan orang yang bersangkutan atau orang yang memiliki masalah masing-masing, dan pihak ketiga ini juga akan memberikan solusi bagaimana penyelesaiannya. Itu adalah metode-metode yang menurut saya yang ampuh untuk mengatasi konflik internal. Dan meskipun masih beberapa ada metode yang lain, tapi menurut saya metode itu merupakan metode yang agak memaksa untuk perbaikan. Jadi proses penemuan solusinya mungkin sedikit terganggu. Nah, jika kita mampu mengatasi konflik internal, kita juga harus mampu mengatasi konflik yang secara besar, seperti pada di gambar tersebut. Itu merupakan penggambaran suatu konflik besar yang menghancurkan suatu perusahaan maupun organisasi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa cara, yaitu mencegah konflik destruktif. Kita harus mencegah beberapa konflik yang
nantinya akan memunculkan masalah yang lebih besar. Lalu yang kedua, menghadirkan komunikasi. Ketika memang kita tidak bisa menghindari konflik tersebut, sebaiknya kita meredakan konflik tersebut dengan komunikasi yang baik antar pihak yang terkait. Yang ketiga, memberi penerapan maupun aturan baku, yaitu menerapkan aturan kepada karyawan dari sebuah perusahaan tersebut dengan perusahaan eksternal dengan beberapa kesepakatan yang akan disetujui. Dan yang terakhir yaitu memberikan lingkungannya harmonis kepada kedua belah pihak, perusahaan internal maupun eksternal, sehingga kita mampu menghindari terjadinya konflik atau setidaknya kita mampu meminimalisir efek konflik tersebut. Mengontrol sebagai manajemen fungsi, mengontrol proses pemantauan kinerja dan pengambilan tindakan untuk memastikan hasil yang diinginkan. Ia memastikan bahwa hal yang benar terjadi dengan cara yang benar dan waktu yang tepat. Ini membantu menjaga kepatuhan dengan aturan dan kebijakan organisasi yang penting. Proses pengendalian. 1. Tetapkan tujuan dan standar. 2. Ukur kinerja sebenarnya. 3. Bandingkan hasil dengan tujuan dan standar. 4. Ambil tindakan yang diperlukan. Berikutnya adalah membangun tujuan dan standar. Proses pengendalian dimulai dengan perencanaan dan penetapan tujuan kinerja. Tujuan kinerja ditetapkan dan standar untuk mengukurnya sudah diatur. Ada 2 standar, yaitu standar keluaran mengukur hasil kinerja, standar input mengukur upaya kerja yang masuk. 2. Mengukur kinerja aktual. Pengukuran harus cukup akurat untuk menemukan penyimpangan atau perbedaan antara apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang paling banyak diinginkan. Yang ketiga, membandingkan hasil dengan tujuan dan standar. Keempat, melakukan tindakan korektif pengambilan, yaitu manajemen dengan pengecualian dapat menghemat waktu manajer, energi, dan sumber daya lainnya, dan membesarkan upaya area yang menunjukkan kebutuhan terbesar. Ada 2 jenis pengecualian, masalah di bawah standar dan peluang di atas standar. Kontrol yang efektif. Kontrol terbaik dalam organisasi adalah strategis dan berorientasi pada hasil, bisa dimengerti, mendorong diri sendiri mengontrol. Kontrol terbaik adalah tepat waktu dan berorientasi pada pengecualian, sifatnya positif, adil, dan objektif, dan yang terakhir yaitu fleksibel. Jenis kontrol bersamaan, fokus pada apa yang terjadi selama proses kerja. Berikutnya, pasca tindakan, terkadang dipanggil kontrol umpan balik. Mereka berlangsung setelah tindakan selesai. Jenis kontrol atau berdasarkan siapa yang melakukan kontrol. Manajer memiliki 2 opsi luas sehubungan dengan pengendalian. Mereka bisa mengandalkan orang untuk berhati sendiri atau internal atas perilaku mereka sendiri. Alternatifnya, manajer dapat mengambil tindakan langsung atau eksternal untuk mengontrol perilaku orang lain. Berikutnya adalah sistem pengendalian organisasi. Strategi dan tujuan, kebijakan dan prosedur, seleksi dan kepelatihan, penilaian dan kinerja, desain pekerjaan dan struktur kerja, model kinerja, norma, dan budaya organisasi. Yang berikutnya adalah kompensasi dan keuntungan. Pikat orang-orang berbakat dan pertahankan mereka. Memotivasi orang untuk mengerahkan upaya maksimal dalam pekerjaan mereka. Kenali nilai kontribusi kinerja mereka. Yang berikutnya adalah disiplin karyawan. Disiplin diartikan sebagai mempengaruhi perilaku melalui teguran atau peringatan. Disiplin progresif mengikat teguran dengan tingkat keparahan dan frekuensi pelanggaran karyawan. Disiplin positif mencoba melibatkan orang secara lebih positif dan langsung dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki perilaku mereka. Aturan kasus panas. Menjadi efektif, disiplin harus segera fokus pada aktivitas bukan kepribadian.
konsisten, informatif, terjadi secara suportif pengaturan, dukung aturan yang realistis. Berikutnya, informasi dan keuangan. Biaya berdasarkan aktivitas, biaya sebenarnya dari semua produksi dan jasa. Nilai tambah ekonomis, memeriksa nilai tambah oleh semua kegiatan. Memahami implikasi dari ukuran keuangan utama atau kinerja organisasi. Sumber daya manusia. Kontrol sumber daya manusia adalah kontrol yang berfokus pada karyawan, perilaku, kinerja karyawan, dan mengembangkan dan menjunjung tinggi kebijakan dan prosedur. Ada beberapa kontrol sumber daya manusia yang digunakan pada manajemen sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tujuan organisasi. Yang pertama yaitu penilaian kinerja, yang kedua kebijakan disiplin, yang ketiga pengamatan karyawan, yang keempat dan yang terakhir pelatihan karyawan. Saya akan membahas tentang konflik manajemen. Pengantar, konflik adalah pemberian hidup yang terus-menerus. Ini adalah ketidaksepakatan antara kedua pihak di mana satu pihak merasa dibohongi baik karena kebutuhan, kepentingan, dan kepentingan mereka. Manajer modern ditantang untuk tidak menghindari atau menekan konflik, tetapi untuk menyelesaikannya secara konstruktif. Konflik juga dapat meningkat menjadi konflik kelompok bila tidak dikelola. Jenis-jenis konflik ada 4, yaitu 1. Konflik intrapersonal, 2. Konflik antar pribadi, yang ketiga konflik orang dan kelompok, yang keempat konflik antar kelompok. Penyebab konflik rata-rata terjadi karena 1. Perbedaan kepribadian, 2. Penghalang komunikasi, 3. Kepentingan yang bertentangan, 4. Sumber daya yang langka. Gaya administratif juga termasuk penyebab terjadinya konflik. Selanjutnya adalah pengelolaan konflik dalam organisasi. Manajemen konflik menurut O'Connor adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi frekuensi pertemuan yang merusak dengan memperkuat penghambat tindakan konflik dan menghindari pemicu peristiwa. Menurut pengelolaan konflik, O'Connor ditunjukkan untuk membatasi dan menghindari kekerasan antara dua pihak. Menurut Akido, pengelolaan konflik merupakan istilah umum ketika dipilah 3 arti yang dapat dibedakan, yaitu istilah, pendekatan, dan disiplin. Pekerja rumah menganggap manajemen konflik sebagai perbedaan antara ide yang relevan dan ide yang tidak relevan. Tahap-tahap konflik yaitu ada 3. Tahap pertama adalah prakonflik. Tahap kedua adalah konfliknya itu, dan tahap ketiga yang terakhir adalah tahap pasca konflik. Adapun juga metode penanganan konflik, yaitu yang pertama pesaing, kolaborator, berkompromi, akomodator, dan pencegah. Metode itu disebutkan oleh Robert Jane dan Mouton pada tahun 2007. Berikutnya ada strategi manajemen konflik. Menurut Conard 1985, sebagaimana dalam Thomas 2005 mengklasifikasikan komunikasi strategi dalam konflik umumnya menjadi 3 kategori, yaitu penataan strategi, strategi konfrontatif, yang ketiga yaitu strategi penghindaran. Implikasi bagi manajemen pendidikan yaitu 1. Manajer pendidikan harus mengadaptasi pendekatan yang berpusat pada anak dengan peka terhadap kebutuhan anak. Yang kedua, untuk efektivitas dan efisiensi untuk berkembang dalam pendidikan apapun institusi, manajer pendidikan perlu mengadopsi kebijakan manajemen yang telah membantu dalam mengelola konflik. Yang ketiga yaitu manajer pendidikan juga harus mengakui pendidikan institusi adalah organisasi tempat konflik pasti terjadi.
Yang keempat, atau yang terakhir, pengelola pendidikan harus meletakkan kebijakan dan modalitas yang ada pada manajemen konflik untuk menyelesaikan masalah dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Ringkasan, bab ini menjelaskan konsep dan makna dari konflik, manajemen konflik, dan istilah lain yang terkait dengan inti-inti konsep. Kesimpulan, menurut Thomas W. Kenneth 2005, konflik tidak dapat dihindari. Sedangkan menurut Jimoh Kadiri 2012 dan Karen L. 1987, konflik bisa menjadi hambatan atau halangan untuk berfungsinya organisasi dan masyarakat. Sementara Ignoba, G.O., Robbins, dan DiCenzo 2006 percaya bahwa konflik adalah diperlukan dalam sebuah organisasi untuk menantang mereka yang berwenang untuk bangun dan memenuhi harapan. Oleh karena itu, gaya dan strategi harus diadopsi mengelola konflik secara efektif dan untuk memastikan hubungan yang harmonis. Sufi Selvianur Febriana, ya Krisnanita Azra Unasyafa. Saya Naufal Habis Ramadhani. Saya Alif Surya Utomo. Dan saya Muhammad Ihsan Mahmudi. Kami mengucapkan terima kasih dan jangan lupa jaga kesehatan ya.